Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat gambar pindah kelas. Nah, yang sudah saya share itu gambar ini. Jadi sebelum kita menggambar itu harus tahu dulu, harus bisa membaca gambar yang akan kita tiru. Nah, sekarang kita pahami dulu untuk ruang kelas ini. Kalau kalian lihat ukurannya berapa kali berapa. Kalau dilihat dari sini ukurannya 7,5 meter dikali 9 meter. Nah, ini kita buat ukuran ini. Nah, sebelum menggambar seperti biasanya kita harus membuat yang namanya layer. Nah, layernya apa saja yang kita perlu buat? Jadi kita perlu menggambar ini di font yang berbeda ya, agar tenang. Terus ini kita perlu membuat arsiran, as, dinding, setelah itu kolom, lanjut lagi kusen, terus apa lagi ya, strip titik, strip dan teks. Nah, untuk ketebalan jenis garisnya itu silakan diikuti sesuai dengan contoh yang ada di sini. Kalau sudah membuat layar, kita aktifkan dulu untuk layer as. Jadi, nah ini ukurannya kan 7.500 dikalikan 9. Nah, yang membedakan antara siswa nanti adalah yang 9.000 ini ditambah dengan aksen. Jadi silakan aksennya masing-masing itu ditambah 01, misalnya aksennya 1, jadi nanti 10, aksennya 10 nanti 100, aksennya 20 aksennya 6 60, aksennya intinya aksen ditambah 01. Nah, setelah itu 9.000 ditambahkan oleh aksen yang sudah ditambah 0. Contohnya ini saya isi dulu ukurannya menggunakan ini, terus ini 500 dikalikan 9.000. Nah, untuk misalnya absen 5 ya, absen 5 kan 50, jadi 90 50 namanya seperti itu. Ini setelah itu kita pecah, jadi kita dari dulu X spasi. Kalau sudah di offset di sini, di offset. Nah, offsetnya ini adalah 500. Oke, terus offset lagi 7.500. Nah, kalau sudah ada rangkanya seperti ini, kita tinggal membuat komponen-komponennya. Komponennya apa aja? Ada kolom, ada dinding, ada jendela yang triple, ada jendela yang double, terus ada pintu dan jendela. Jadi ada 5 komponen di sini. Oke, komponen yang pertama yaitu membuat kolom. Jadi layar kolom kita aktifkan dulu. Setelah itu kita membuat persegi REC spasi dengan ukurannya 150 kali 150 enter. Terus setelah itu kita arsir spasi. Nah, sebelum mengarsir itu kita lihat dulu di properties yang ada di sini. Ini pastikan layar yang kita gunakan setiap mengarsir itu adalah arsiran. Jadi kamu pilih aja ya ini arsir. Jadi meskipun nanti kita saat ini layarnya itu yang aktif kolom atau apapun lain, itu selalu ketika kita menggunakan hard dia yang aktif adalah arsiran. Kalau sudah kita arsir menggunakan solid, setelah itu kita klik bagian yang akan kita arsir dan di close. Terus kalau sudah kita membuat yang namanya dinding. Jadi kita aktifkan dulu layarnya, layar dinding. Ini layar dinding. Terus kita buat menggunakan persegi REC spasi. Ukurannya kita buat saja 300 kali 150. Terus setelah itu kita offset ke dalam 10. Jadi jangan lupa offsetnya ke dalam, bukan ke luar karena akan salah. Setelah itu ditarik, klik garis yang dalam, kita tarik bagian kanan kirinya dan kita arsir dalamnya menggunakan arsir 1. Nah, ini
langsung kita buat. Oke, kalau sudah seperti ini kita copy, tandai dulu. Nah, kalau sudah ini ada dua cara, dengan dynamic block atau seperti ini, rectangle aja seperti itu. Jadi ini kita tandai, kita tarik seperti ini sudah boleh, tapi F8 nya harus nyala ya. Nah, ini sudah bisa. Tapi kalau misalnya kita menggunakan dynamic block itu malah lebih simple lagi dan tidak harus ngeklik 3 komponen yang ada di bagian ini tadi. Nah, contohnya seperti ini, kalian bisa ikuti aja. Jadi ini silahkan ditandai dulu, setelah itu di B spasi. Kalau sudah kasih nama misalnya dinding, terus pick pointnya ini diklik, terus setelah itu diklik ujungnya ini dan di OK. Kalau sudah, ini kalian klik 2 kali, terus di OK. Kalian pilih parameter linear, setelah itu diklik tengah-tengahnya ini sama yang bagian sebelahnya, ditarik ke bawah. Setelah itu action dipilih, stretch, diklik tulisannya distance ini, terus diklik panahnya. Setelah itu ditandai lagi dari ke bawah keseluruhan. Setelah itu di enter, ulangi lagi. Kalau misalnya sudah ada tanda stretch seperti ini, otomatis nanti sudah bisa. Terus ulangi lagi, alurnya sama seperti yang tadi, stretch, tulisannya diklik panahnya, setelah itu ditandai dari atasnya tulisan, baru dari bawahnya tulisan. Setelah itu di enter. Kalau stretchnya ada 1, ada 2, artinya kanan kiri bisa ditarik. Setelah itu di close, block. Kalau sudah, coba kita uji. Ini kan sudah bisa, ada tanda panahnya, ini kita tarik. Kecilkan juga bisa. Oke, kita kecilkan. Kalau misalnya ini kalian tarik, tapi arsirannya nggak ikut, kamu cek aja di 2 kali. Oke, kalau misalnya enggak, ini diklik aja arsirannya. Kalau asosiatifnya ini enggak aktif, dia pasti tidak bisa ditarik arsirannya. Jangan khawatir, itu nanti bisa diatasi. Jadi arsirannya kamu hapus, ulang lagi, pastikan asosiatifnya bisa aktif. Nanti arsir lagi. Kalau sudah komponen yang kedua, kita buat komponen yang ketiga, yaitu membuat pintu ini kita aktifkan desain, terus membuat desain dengan RGB spasi, ukurannya seperti biasa 60 kali 150, terus membuat persegi lagi dengan ukuran 10 kali 30 meter. Setelah itu M spasi, tandai dulu garisnya, kita taruh, jadi diklik ujungnya, kita taruh ujungnya sini. Setelah itu di TR spasi. Nah, ini kita hapus ujungnya, terus kita arsir spasi menggunakan ANSI 31. Setelah itu kita buat garis antara kusen ke kusen, ukurannya 880, dan kita mirror, tandai dulu MI spasi, kita cari tengah-tengahnya sini. Oke, kalau sudah, ini kita lihat posisi pintunya dari sebelah kanan, baru kita saya bawahkan dulu, buat persegi dari ujung ke ujung. Setelah itu di rotate, RO spasi. Nah, pastikan ketika merotate itu lurus. Bisa F8 nya dinyalakan. Setelah itu ARC diklik 3 titik. Nah, untuk biar strip titik, jadi tandai dulu, kita ganti dia strip-strip ya. Oke. Kalau sudah seperti ini perlu kita arsir ANSI 31 dengan tengahnya, dan ini 90. Terus oke,
Kalau sudah, sekarang kita membuat ini, karena pintunya kan dia ada jendelanya ya. Jendelanya ini kita buat di sini. Jendela L spasi kita buat di sini. Ukurannya sama 880. Terus kita buat kolomnya ini dari saja. Nah, kalau sudah ini copy ditaruh di sebelah sini. Terus kita panjangkan spasi 2 kali. Ini di offset 10 terus yang bagian ini bisa di-delete, terus tulisan ini bisa di-spasi. Terus akhirannya bisa kita rapikan. Yang kita gunakan akhirnya ini bisa kita panjangkan dulu. Yang sebelah ini sama sedikit panjangkan dulu. Yang sebelah ini juga panjangkan ke. Oke. Setelah itu kita buat dulu saja. Nah, ini bisa di-spasi 2 kali. Nanti yang bagian sini bisa di-setel aja, terus di-print dan akhirnya nanti jadi jendela, jadi pintu sama jendela. Sekarang kita buat jendela yang double, ukurannya sama, ukurannya ini sama, jadi tinggal kita copy aja ini, kita copy, taruh di sebelah sini. Nah, ini kita rapikan, jadi ini delete, terus di F spasi, arsirannya kita rapikan. Kalau sudah, ini kalian tandai dan M spasi dari tengah-tengah diklik ke bawah. Setelah itu di TR spasi 2 kali. Sudah jadi jendelanya. Sekarang jendela yang triple ini kita buat dulu kusennya. Nah, untuk jendela yang triple ukuran 580. Ini kusennya bisa kita ambil dari sebelah sini. Oke. Terus kita buat L, ukurannya adalah 580. Enter. Terus kita mirror spasi. Terus setelah itu kita copy aja bagian ini, kita copy, terus kita mirror. Oke, ini kita lengkapi dulu yang bagian ini. Nah, ini ada jendela dari tengah, jendela dari tengah yang panjang saja. Oke, kita kasih saja L spasi, misalnya kaca dari sini, dari saja. Terus ini bisa kita hapus. Ini bisa kita mirror dulu. Kalau sudah, ini arsirannya bisa kita rapikan, ini juga bisa dirapikan. Terus setelah itu ini bisa di mirror. Nah, ini baru kita buat yang namanya daunnya. Daunnya berapa? Ini daunnya 80 kali
Kalau sudah digeser, nah ini baru di mirror. Buat garis dari tengah-tengah untuk jadi kaca. Terus yang ini bisa di trim, ini bisa dipanjangkan 10 enter, ini juga 10 enter. Kalau sudah seperti ini sudah jadi. Misalnya kita buat layer yang namanya kaca dengan ketebalan 0,20. Oke. Terus yang dari sini kita buat namanya kaca. Kalau misalnya ini enggak bisa kita ambil jadi di bagian ini dan berarti displaynya ini pastikan dia tercentang kayak gitu. Dan ini sudah jadi 5 komponen. Setelah itu baru kita pasang. Nah, cara masangnya kita lihat dulu, kita buat dulu. Untuk garis yang ini bisa di-offset. Nah, kalau sudah baru kita pasang di tengah-tengahnya ya. Tengah-tengahnya kolom. Taruh di setiap sisinya. Oke, terus ini semuanya kita copy setiap sisinya. Setiap sisi kita copy. Kita beri kolom area yang ada sesuai dengan kelompoknya. Kalau sudah, kita beri yang namanya dinding. Jadi ini bisa kita yang hasil dinding blok bisa kita copy terus taruh di sebelah sini. Terus untuk yang sebelah sini bagaimana? Kita rotate agar kegelapannya dinyalakan. Terus ini di move, ini baru di copy, taruh di sebelah sini. Oke, kalau sudah tinggal kita tarik saja. Ininya kita tarik sampai ke ujung. Yang satunya juga kita tarik sampai ke ujung. Semuanya tinggal kita tarik aja. Nah, kalau sudah selesai untuk membuat ini biar kelihatan, misalnya kolomnya ini kelihatan ada di bawahnya garis. Nah, ini kita tandai, terus diklik kanan, draw order, kita pilih bawah. Nanti kelihatan ada di atas. Semuanya seperti ini. Kita buat di kanan, terus kalau sudah untuk menulis menggunakan kita group jadi B ini dia dari satu, ini juga tambahin B plus B jadi dari satu satuan ini. Setelah itu di poin B klik bukan di poin, klik out, klik, jadi diklik setiap. Setelah itu di enter. Nah, biar kelihatan waypointnya itu ada di
enter, terus ditaruh di sini. Nah ini di out, klik, 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 setelah itu di enter, klik garisnya, garis pada outnya, klik kanan, over dan taruh di sini. Ulangi lagi with outnya, klik ujungnya, klik, ujung, klik, itu di enter, klik di kanan, draw, send to. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita pasang, misalnya kita copy, taruh di sesuai dengan contohnya, misalnya taruh di sini. Nah, sudah. Setelah itu untuk yang bagian ini juga dipasang aja, copy, ditaruh di tengah-tengah, nanti baru kita move spasi, kita taruh di, nah seperti ini bisa kita copy juga, ditaruh di sebelah sini. Oke, ditaruh di tengah-tengahnya. Oke, kalau sudah ini kita mirror aja, terus ini kita copy, ditaruh di sebelah sini. Nah ini bisa kita rapikan, pastikan dia posisi ada di tengah-tengah, ditaruh saja. Terus yang ini pastikan ini tandai ini tengah-tengah. Nah kalau sudah ini bisa di-mirror, oke, sudah jadi gambaran ini. Tinggal kita memberikan yang namanya ukuran, dan setelah itu kita lanjutkan untuk membuat dimensi. Layer yang kita gunakan adalah X, terus kita nah sebelum kita pasang kita boleh di edit ini menggunakan spasi, terus ini namanya bisa terus mulai dari simbolnya kita menggunakan arsitektural key, teksnya titik ini Arial narrow, di apply dan set run, setelah itu close, setelah itu fitnya bisa diganti disesuaikan dengan AutoCAD-nya masing-masing, bisa 20, 200 atau berapapun. Setelah itu bagian teksnya jangan lupa untuk above, center, left, right, dan ini yang kita yang mana, primary 0.00, dan ini menggunakan period scale faktornya 0.01. Setelah itu di OK, set dan close. Kalau sudah di LG spasi. Terus sampai semua ukuran terbaca. Kalau misalnya jadi cara membuat ukuran ini dilihat dari sini. Kalau intinya kita membuat ukurannya itu semua sisi ya, semua sisi bisa dibuat ukuran. Nah kalau misalnya membuat sisi kanan dan kiri itu bisa di mirror aja seperti ini, spasi misalnya tengah-tengahnya terus kita cari. Setelah itu F8 nya bisa digunakan. Nah jadi ketika membuat ukuran itu satu sisi dulu, setelah itu nanti mirror aja.
kontrol juga CTRL sama 3, nanti muncul pilih aja annotation, terus pilih aja teks general ini, klik oke, misalnya diklik satu kali dipencet terus keluarkan. Terus ini sudah jadi sama yang bawah ini tarik aja terus kalau sudah ditandai F pas ini juga F pas. Sekarang juga terus ini bisa kita edit tapi kita nggak bisa edit jadi bisa klik ekspasi aja, jadi kita cuma ambil rangkanya saja kita beri teks, misalnya teksnya kita di sini yang kita butuhkan adalah tulisan ABCD. Jadi ini kita taruh di nota kita taruh di setiap ukuran kita copy. Ulangnya ini, setelah itu kita edit, klik 2 kali, diedit aja misalnya ini, terus ini terus yang sebelah sini klik 2 kali, paling atas D, yaitu dirapikan. Nah kalau sudah jadi semua kita bisa buat yang bagian bawah atau terus kita reset. Kode ulang cuman satu sisi saja. Sekarang untuk dipotong. Potong seperti yang ada di gambar. Nah, untuk potong ini usahakan dia lebih besar ukurannya. Oke, misalnya ini potongan A, kita klik 2 kali, pilih spot. Untuk yang bawah kita edit potongan. Nah terus kita buat garis menggunakan polyline. F8 nya bisa nah kalau menggunakan polyline nanti kita bisa
Nah, garisnya polyline ini tinggal kita ganti strip titik. Nah, pastikan juga strip titik seperti ini. Nah, ini kan kalau polyline kita bisa misalnya kurang dekat, bisa di edit saja. Terus untuk yang sebelah sini caranya sama, cuman karena posisinya kita bagi aja dari sini, terus ini titik pasti, kemudian kita geser. Terus tinggal dikasih tulisan buat tangan, gambarnya sudah jadi, tinggal kita buat teks sebelah bulannya. Bulannya ini misalnya 12 bisa kalau